Halo teman-teman, kembali lagi di Istana Fiksi. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Pada video kali ini, akan menceritakan kelanjutan dari cerita Timun Mas yang sebelumnya. Sebelum melanjutkan, ada sedikit masukan dari Sosiawan Lea. Beliau adalah seorang aktor, penyair, penulis, dan pembicara asal Surakarta, Jawa Tengah. Karyamu Timun Mas itu gambarnya bagus mas, menarik dan khas. Cuma naratornya kurang ekspresif, masih berirama membaca. Musiknya bisa lebih dibuat dinamis lagi mas, sehingga mampu membangun suasana antar adegan. Timun Mas Part 2. Timun Mas lari ke hutan. Raksasa segera berlari mengejar Timun Mas. Raksasa semakin dekat. Timun Mas segera mengambil segenggam garam dari kantung kainnya. Lalu, garam itu ditaburkan ke arah raksasa. Tiba-tiba, sebuah laut yang luas pun terhampar. Raksasa terpaksa berenang dengan susah payah. Timun Mas berlari lagi, tapi kemudian raksasa hampir berhasil menyusulnya. Timun Mas kembali mengambil benda ajaib dari kantungnya. Ia mengambil segenggam cabai. Cabai itu dilemparnya ke arah raksasa. Seketika, pohon dengan ranting dan duri yang tajam memerangkap raksasa. Raksasa berteriak kesakitan. Sementara Timun Mas berlari menyelamatkan diri. Tapi raksasa sungguh kuat. Ia lagi-lagi hampir menangkap Timun Mas. Maka Timun Mas pun mengeluarkan benda ajaib ketiga. Ia menebarkan biji-biji mentimun ajaib. Seketika tumbuhlah kebun mentimun yang sangat luas. Raksasa sangat letih dan kelaparan. Ia pun makan mentimun-mentimun yang segar itu dengan lahap. Karena terlalu banyak makan, raksasa pun tertidur. Timun Mas kembali melarikan diri. Ia berlari sekuat tenaga, tapi lama-kelamaan tenaganya habis. Lebih celaka lagi karena raksasa terbangun dari tidurnya. Raksasa lagi-lagi hampir menangkapnya. Timun Mas sangat ketakutan. Ia pun melemparkan senjatanya yang terakhir, segenggam terasi udang. Lagi-lagi terjadi keajaiban. Sebuah danau lumpur yang luas terhampar. Raksasa terjerembab ke dalamnya. Tangannya hampir menggapai Timun Mas. Tapi danau lumpur itu menariknya ke dasar. Raksasa panik, ia tak bisa bernafas, lalu tenggelam. Timun Mas lega, ia telah selamat. Timun Mas pun kembali ke rumah orang tuanya. Ayah dan ibu Timun Mas senang sekali melihat Timun Mas selamat. Mereka menyambutnya. "Terima kasih Tuhan, kau telah menyelamatkan anakku," kata mereka gembira. Sejak saat itu, Timun Mas dapat hidup tenang bersama orang tuanya. Mereka dapat hidup bahagia tanpa ketakutan lagi.